Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para peternak Indonesia. Kali ini masih dari anak kandang farm. Ini bareng Mas Arif. Ini lagi ngapain Mas Arif? Ini baru lahiran Mas Arjun, baru lahiran. Wah ini. Nomor 241. Nah ini. Nah, biasanya kalau baru lahiran itu Iya. Gimana Mas perlakuan? dibantu bersihin dari plasentanya. Iya. Nah, kita semprot. Pakai apa Mas itu Mas? Pakai betadin. Betadin. Ini betadin. Nah biasanya betadin. Iya. Biasanya anak-anak itu kalau tangannya kotor pakai ini dulu. Oh di alkohol, steril dulu ya Mas ya? Biasanya kan rawan. Iya. Biasanya pusarnya ini. Ini anaknya 2. Ini 2 ekor Mas. Nah ini teman-teman, jadi anak kandang farm ini hampir tiap hari ya Mas untuk kelahiran ya? Tiap hari ya. Karena ini pabrik cempe ya. Ini induan di sini ada 700 ya Mas ya, yang kambingnya. Ini nomor 281 Dolores. Oh, mana Mas enggak nomornya? 241. Oh, itu ya di sebelah. Namanya Dolores. Ini Dolores. Ah, ini. Di kambing di sini tuh punya nama semua. Terrekod ya Mas ya? Ya, nah kita semprot betadin Iya, betadin. biar enggak infeksi. Ini teman. Nah, biasanya itu kalau kena kotoran ya Mas ya. Iya. Pertamanya bakteri Clostridium itu bisa tetanus. Oh, yang kayak kambing kaku Kejang itu ya, Mas? kaku. Nah, itu. Biasanya itu kejadiannya kayak gitu. Nah, kejadian itu enggak langsung terjadi pas kena langsung enggak, paling 1 minggu. Iya, kadang anaknya udah nyusu-nyusu tiba-tiba mati mendadak. ada yang katanya umur 2 bulan mati juga ya Mas? Nah makanya itu kita hindari itu ya harus steril. Iya Pakai iya. betadin. Jadi nggak langsung gitu ya Mas biasanya. Mungkin bakterinya berkembang terus Ya, akhirnya berapa bulan benar. dia nggak kuat, akhirnya bakterinya itu juga buat dia kaku itu ya Mas berarti ya. Nah, kalau di cempe itu Mas yang paling menjadi tingkat kematian mortalitas tinggi itu ya karena bakteri Clostridium itu. Bakteri apa namanya Mas? Clostridium tetani. Clostridium. Yang ada di kandang. Oh, Kalau biasanya- kita jarang sanitasi. Iya. Nah, kedua juga kalau misalkan kita punya ternak ya, Iya Mas. ternak yang mau melahirkan itu kalau misalkan nggak terpantau lahirnya, biasanya Iya. kalau yang lahirnya lemah, terus dia masih terbungkus plasenta, Iya. kita nggak tahu, biasanya itu juga bisa tingkat kematiannya tinggi pas lahir. Iya. Padahal kan untuk kelahiran itu udah nunggunya udah 5 Nah, bulan ya Mas. bulan. Jangan sampai karena suatu hal akhirnya yang ditunggu 5 bulan Nah, malah mati gitu. nah, ini kalau udah Ya. kering kita taruh kotak. Oh, taruh kotak dulu Mas ya? Nah, nanti induknya kita turunkan, kita peras susu kolostrum, nanti kita dotkan Mas. Paling nggak kolostrum itu 2 jam pertama itu minimal 10% masuk ke Dari bobot. dari bobot anaknya. Nah, Nah misalkan kalau kurang kita ambilkan dari bank kolostrumnya anak Anda. iya. Jadi kita kalau misalkan ada indukan yang super kayak gini misalkan Mas lihat nih. Iya. Ini kan susunya gede nih ya. Oh iya ya. Nah, biasanya itu dia bisa menghasilkan susu lebih banyak daripada kebutuhan anaknya. Ya ini susunya udah lumayan Mas ya. Nah, misalkan kita perah terus anaknya udah cukup, sisanya kita simpen, kita bekukan, Pakai freezer itu ya pakai Mas. freezer. Nah indukannya nih termasuk yang bagus susunya, Iya, ini tinggi ya Mas ya. tinggi. Lebih dari berapa standar di sini Mas? 74 74 ya. tingginya. Nah nanti ini induknya kita turunkan sama Iya. anak-anak, terus nanti kita perah, Iya. kita detkan langsung ke Iya. anaknya. Ini langsung udah bisa berdiri kan? Iya. Ini memang ditaruh kerenjang biar nggak keinjek-injek Injek, gitu. nah, biasanya terjadi kematian juga seringnya kayak gitu Mas, kayak Iya. gitu, patah, dia nggak nyusu tuh sering kejadian. Nah ini kita keluarkan dulu. Jadi ini juga itu Mas, kambing-kambingnya yang titip angon di sini ya Mas. Ya, yang titip angon di anak itu. Nah ini teman-teman, gimana kalau punya kambing tapi nggak melihara terus dapat kabar kelahiran gini seneng ya Mas ya? Yo, biasanya kan kita update langsung Mas, update di aplikasi Iya. juga dikabarin melalui WhatsApp ke mitra-mitranya. Jadi mitra-mitra di anak kandang farm ini sudah terhubung lewat data ternak itu ya Mas berarti ya. Jadi kalau kambingnya melahirkan dapat updatean, ya seneng Mas. Ya mungkin ini bisa menjadi solusi buat yang pengen belajar ternak tapi untuk saat ini masih bekerja atau terkendala lahan. Bisa mungkin dititipkan di sini, nanti persiapan setelah udah
itu ya Mas, sudah mau pensiun atau apa, tinggal dikembangin Kembangkan sendiri. sendiri. Ini kita keluarkan indukan dulu. Kita pindahkan ke kandang bersalin. Kandang bersalin ya Mas ya. Eh, tapi ini itu Mas ya, ayo gemuk ya kan ya. Tapi ya memang habis melahirkan jadi langsung Biasanya nek melahirkan itu kempot. kempot memang ya. Karena Kita flashing jadi gemuk lagi 1 bulan paling. TS Grow premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. teman-teman, kita malam ini masih di anak kandang farm. Di sini standby 24 jam ya Mas, berarti. Melahirkan. Ini melahirkan. Nah, ini belum ada tempat makannya Mas. Besok dibuatin. Sana aja, sana. Ini. Ini tadi sore ya Mas, kita bikin video di sini. Ini lahiran lagi. Kalau tadi video tentang perlakuan pada induan ya Mas. Ya. Sorry lah, ini Besok tentang kita treatment juga nih kalau udah agak enakan. kalau tadi di sini treatment terhadap anaknya. Ini di apa? Diambil susunya berarti. Susunya Mas. Ambilkan alat buat merah. Nah ini kita perah dulu. Ya. Susunya kita minumkan dulu. Nah, ini anaknya. Ada 2 anaknya. Nah, seneng ya Mas kalau ini pabrik cempe kayak gini. Nah ini anak ini. Ini anak-anakan. Kalau di kandang bedding ini untuk anakan sendiri nggak rawan kejepit ya Mas ya? Kalau yang sebenarnya yang panggung juga nggak rawan kejepit Mas. Iya. Kalau dia ukurannya itu 1,5 sampai 2 cm enggak. Iya. Tapi kalau kelebaran ya Kejepit ya Mas. kejepit. Insya Allah kalau anaknya gede kayak gini 1,5 nggak masuk ya. Kalau panggung. Iya. Kecuali anaknya prematur lebih kecil lagi. Iya. Ini cempe-cempe. Ya? Enggak diikat nanti tiba-tiba nyepak soalnya. Ya, ini di tali ya Mas ya? Iya di tali. Biar mudahkan. Perang. Ya, tali leher sama itu ya Mas di Kaki kaki. belakang. Pokoknya yang penting itu nggak nyepak aja ya. Ini pakai air hangat apa Mas? Air biasa aja. Oh, yang penting bersih ya Mas. Nah ini kolostrum nih kental. Iya Mas. Nah kolostrum itu kan harus masuk. Iya. Paling nggak 2 jam. 2 jam setelah melahirkan. Minimal ya? Apa maksimal? Maksimal. Maksimal. Lebih itu ya Mas, kalau kolesterol susunya lebih Lebih apa? kental. Kental. Loh. Kolostrum. Agak kuning Kental, ya Mas. kental kayak susu kental manis. Kolesterol harus. Habis merah itu biasa kan pakai betadine aja Mas. Apanya Mas? Susunya. Oh, susunya. Heeh. Biar apa Mas? Biasanya itu kan ada bakteri Mas di lantai kan. Ya. Kita perah itu kan biasanya puting itu kan terbuka. Oh iya, terbuka. Nah, itu menghindari yang namanya tuh infeksi ambing itu namanya mastitis. Ya yang itu kan problema para peternak Banyak Mas. itu terjadi di peternak Iya. kalau nggak paham. Oh, ternyata cukup di betadine gitu ya Mas. Ya,
murah. Ya. Duit, tinggal disusunya aja. Berarti kolesterum itu wajib ya Mas ya? Wajib Mas. Kalau Karena diganti di dalam- susu biasa gitu misal Nggak bisa Mas, karena di susu pertama di kolostrum itu ada imunoglobulin. Imunoglobulin itu kayak zat imun yang dibutuhkan cempe ya. untuk menghadapi penyakit-penyakit yang akan dia terima mungkin ketika Oh iya. umur 1 bulan, 2 bulan. Kalau kolesterum Mas ya, kan wajib. Itu sampai berapa hari sih Mas kambing itu minum kolesterum itu? Biasanya kalau kambing itu 1 hari 2 hari udah ini Mas, udah jadi susu biasa. Berarti 2 hari ya? Ya, Ini tapi misal. penyerapan kolostrum itu Oh ya. nggak bakalan maksimal ketika udah 1 hari lewat. Jadi misal ya, ada kolesterum nih, dikasih ke kambing biasa yang umurnya udah 1 bulan gitu, nggak ngefek ya Mas? Karena penyerapan yang paling maksimal itu ya tadi 2 jam pertama Mas. 2 jam pertama. Ini kayak semacam imunisasinya Ini ya Mas? 200 mili. 200 mili? Nah, berarti dapat per 100 mili per 1 ekor. Per ekor 100 mili. Biasanya kalau anak Ya. baru lahir itu memang punya kemampuan nyedot Mas. Oh udah iya. Nah kalau misalkan dia terlalu lemah ataupun prematur, Ya. kita bisa pakai feeding tube. Feeding tube itu nanti ada lagi caranya. Kalau ini udah dia punya kemampuan ya Mas, naluri dia untuk ngedot ini. Kalau ini alhamdulillah kuat ya anaknya ya. Kuat nyedotnya. Langsung kuat nyedot ya. Langsung ya Mas. Nah itu langsung nyedot. Kalau yang problem itu yang agak repot itu ketika Iya. dapat anakan lemah, prematur. Nah biasa dia nggak punya kemampuan nyedot. Nah itu kita harus feeding tube. Feeding tube itu pakai selang langsung ke lambung. Semacam apa? Sepet gitu tuh Mas? Ya, nanti langsung ke dalam lambung Mas. Oh langsung masuk dalam berarti? Ya, nanti selangnya itu kira-kira harus bisa sampai ke lambung terakhir, lambung masuk. Oh ini. Nah, ini yang kerjaan yang harus dilakukan anak kandang ketika ada lahiran. Bersihkan. Kalau dia lemah, taruh di lampu red apa? Infrared. Yang kemarin ya Mas, yang Kemarin. ya. Tapi kalau kuat kayak gini yang Di sini udah cukup ya. cukup. Ini yang satunya kayak minta juga udah bangun. Tadi indukannya ini. Indukannya Mana kayak pasangan? Paling nyaman. indukannya kelihatannya sehat Mas. Ini lagi memamah ya. Iya. Nggak nyemi. Yang penting habis lahiran dikasih minum, kasih apa namanya, pakan yang banyak. Besok baru di treatment kayak kemarin. Udah berapa? Ada 50 aja belum. Belum 50. Ini sehat nih cempe ini Mas. Lihat dari dia nyusun ini. Nah ini cempe yang di video sebelumnya yang induannya di treatment ini. Silangan dengan kambing bur. Ini lagi minum. Ini sudah minum susu induknya sendiri. Nah ini kenapa kita kudu diperah? Ya Mas, gimana Mas? Nah tujuannya adalah supaya setiap anaknya itu dapat kolostrum yang sama. Sesuai ya Mas. Ya, jadi kita karena kita kan melihara ternak banyak Mas. Ya. Nah kalau pelihara ternak banyak itu perlu yang namanya sistem operasional prosedur SOP anak kandang. Iya. Karena kalau kita biarkan dia secara alami, ada yang kuat makan minumnya banyak. Oh iya. Nggak kuat minumnya Oh sedikit. jadi Jadi biasanya bukan nyari-nyari kerjaan, memang standar. iya
seperti itu. Karena Jadi, ada yang bilang ya kalau orang dikira nyari kerjaan ya Mas ya. Cuma nambah kerjaan, jangankan orang ya, kadang-kadang kalau orang baru tahu yuk ngapain sih repot gitu kan. iya, Tapi memang mau nggak mau kita harus perahkan supaya ini kan ada dua anaknya. iya. Kalau satunya lemah, satunya kuat, dia nyusu secara alami. Oh iya iya bener-bener. Iya Mas. Nah, Makanya banyak ya Mas kasus kambing itu besarnya enggak sama ya, gitu ya. kompetisi susu. Kompetisi makanya, susu. Makanya tuh kita pakai kenapa kalau anaknya 2, 3, 4 lahirnya itu Iya. kita pisah. Itu Karena bukan biasanya kalau jantan tuh bisanya lebih kuat. iya. Itu bukan nyari kerjaan ya Mas. Nah, karena kita peternakan itu farm kan produksi Mas. Iya. Mau nggak mau kita harus mau nggak mau Hasilnya juga biar rata ya Mas. mau nggak mau tingkat kematian kita tekan. Iya. Terus semua ternak yang lahir kita usahakan hidup dengan apa? Dengan standar kerja yang sama. Iya. Udah Mas. Ada ya beberapa teman-teman yang kemarin di video cempe yang banyak itu Mas yang kita ngedot. Ya. Dikira mungkin teman-teman kita cari kerjaan ya Mas ya. Repot kok repot. Soalnya kalau dia tunggal kayak yang burnya, nah bur yang ini Dibiarin aja nggak masalah. Oh, ini dibiarin Mas. anaknya tunggal dan Iya. dia susu mamangnya banyak kan. Giginya Anak tunggal gini ya nggak perlu banyak buat cari kerjaan katanya Mas. Tapi berhubung Kalau ini, udah kembar 2 perjantan betina. wah itu biasanya betinanya kalah ya Mas. Ya. Oh ini minum Mas. Ya disiapin minum. Tadi itu ya teman-teman penjelasan secara ilmiah lah dari Mas Arif. Ini bukan mencari kerjaan atau mencari repot, tapi ini sebuah Usaha. prosedur ya Mas, usaha dan prosedur di anak kandang farm. Karena ya harapannya anak kandang farm bisa menjadi ya apa Mas harapannya Mas dari anak kandang farm Mas? Ya supaya ini sih kalau menurut saya kan banyak tuh kalau di grup Facebook itu anakannya mati, Oh mati gitu kan. iya 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 Sebenarnya nggak begitu rumit asal kita tahu ilmunya Mas. iya iya. Nggak begitu rumit asalkan kita tahu ilmunya terus mau aja, mau ngelakoni. Iya. Soalnya ya itu tadi ya Mas, 5 bulan kita udah menanti Iya. cempe terus perlakuan asal-asalan. Asal-asalan kita ruginya banyak Mas. Lah itu rugi waktu, cempenya mati ya, rugi Terus ini biaya. kan juga ibaratnya nggak terlalu repot lah. Nggak terlalu repot lah. Iya. Soalnya kan cuma ngabisin waktu sekian menit. Iya kan dia dibanding menunggu waktu induan 5 bulan ini cuma berapa menit kita berikan yang terbaik untuk kedepannya biar lebih sehat. Sama tinggal. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kolostrum itu Iya. jadi apa? Jadi poin intinya Mas ketika anak baru lahir. Ya, Nah, ketika misalkan ada case indukan nggak keluar susu kolostrum. ya. Nah, mau nggak mau teman-teman itu memang harus sediakan bank kolostrum. Oh iya ya Mas. Kolostrum itu kayak tadi kayak saya bilang misalkan susu indukannya lebih dari yang dibutuhkan. Iya. Sebagainya bisa kita simpan. Mungkin nanti ada anakan lahir yang itu Membutuhkan ya Mas. bukan induknya nggak mau nyusui misalkan kalau anaknya satu atau kolostrumnya nggak kuat. Iya. Nah kayak gitu kita memang harus prepare Mas. Ya. Karena mau nggak mau kadang ada yang bilang kita bisa bikin kolostrum pengganti. Iya. Tapi secara saintifik yang namanya imunoglobulin itu nggak bisa kita ciptakan dari zat lain kecuali dari induk yang pertama baru lahir. Ya itu. Jadi kayak tadi bisa dirangkum ya Mas. Untuk tadi kan kita bantu kelahiran anaknya dari apa tadi? Dari pertama lahir, Lahir. lap, Dilap terus kita kasih betadine.
kita peras kolisterum dan kita berikan. Itu ya Mas. Iya, benar. Penanganan awal untuk cempe Nanti besoknya induknya baru kita treatment. yang kayak video sebelumnya ya Mas ya. Ya. Treatment. Ya, mungkin itu teman-teman sahabat sapi ya, di anak kandang farm itu gimana kita nangani indukan yang baru lahir, terus apa aja prosedurnya. Iya. Nah, insya Allah kalau kita terapin itu, kita bisa minimalkan resiko kematian anakan. Kasih betadin, terus Ya. kolostrum. 2 itu saja kita terapkan. Nah, insya Allah anakan itu sudah punya ibaratnya itu kekebalan tubuh, terus kita preventif potensi penyakit. Tinggal nanti bagaimana kita maintain susunya untuk beberapa bulan ke depan, terus gizi indukannya, sehingga nanti di kandang kita itu tingkat kematian anakan atau tingkat kematian indukan jadi rendah. Nah itu aja, mungkin bisa ketemu lagi di kita video lain. Iya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya sedikit penutup Mas ya. Tetap ditaruh di box ya Mas. Di box dulu. Karena kondisi masih belum Nanti gitu. kalau udah agak lincah kayak gini mas nggak apa-apa. Baru dikeluarin. Nah, Itu juga 1 hari kok mulai. oh jadi 1 hari di Kalau box udah kering dah udah kering ya, Udah. baru bisa di luar. mantep gitu loh. Iya. Oke teman-teman, sekian dulu dari laporan dari anak kandang farm. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.